Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Musdalifah, NIM 1962201256 dari kelas 5 shift 2. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari 3 tingkatan dalam teori efisiensi pasar. Berikut penjelasan dari saya. Kelebihan dan kekurangan dari 3 tingkatan dalam teori efisiensi pasar. Di antaranya, 1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah, 2. Hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dan 3. Hipotesis pasar untuk kuat. 1. Hipotesis pasar efisiensi bentuk lemah. Kekurangan dalam hipotesis ini yaitu harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atas suatu saham, misalnya, merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Misalkan, ada bentuk musiman atas kinerja harga suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun atau akhir tahun, dan kemudian turun pada awal tahun. Kelebihannya berdasarkan pada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan harga pada awal tahun, pedagang akan menjual saham yang dimilikinya sesegera mungkin untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari jatuhnya harga saham perusahaan yang diamati. Upaya yang dilakukan perdagangan tersebut akan menyebabkan harga saham perusahaan secara keseluruhan akan turun. Untuk investor yang cerdik tentu akan menjual saham yang dimilikinya pada akhir tahun untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari menurunnya harga saham di awal tahun. Untuk singkatnya, upaya pedagang untuk sesegera mungkin menjual saham tersebut akan secara umum menyebabkan terjadinya penurunan harga pada awal tahun. Untuk bentuk yang sama juga terjadi bila mana sebuah saham memiliki karakter harga yang secara historis turun di akhir tahun dan naik di awal-awal perdagangan setiap tahunnya. Apabila kondisi pasar memang demikian, artinya bahwa harga yang terbentuk mencerminkan perilaku harga secara historis. Untuk bentuk pasar efisien lemah dapat dikatakan terpengaruhi. 2. Hipotesis pasar semi kuat. Kekurangan menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal returns dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Dengan kata lain, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa. Ide dari pandangan ini adalah bahwa sekali informasi tersebut menjadi informasi publik atau umum, artinya tersebar di pasar, maka investor akan bereaksi dengan cepat dan mendorong harga naik untuk mencerminkan semua informasi publik yang ada. Kelebihannya dari hipotesis ini berlawanan dengan pendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Pada pasar efisien bentuk semi kuat, ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi. Investor yang melakukan analisis dengan menggunakan data atau informasi akuntansi dari laporan keuangan dan dari sumber lain untuk mengidentifikasi saham yang salah harga atau misprice disebut investor tersebut melakukan analisis fundamental atau fundamental analisis. 3. Hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada
baik informasi publik atau public information maupun informasi pribadi atau private information. Jadi, dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping itu juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Misalnya manajemen perusahaan, lalu ada dewan direksi dan kreditor. Kekurangan dari hipotesis ini bahwa informasinya itu tidak milik pribadi, hanya orang-orang tertentu saja ya yang dapat mengetahuinya. Lalu kelebihannya, bentuk pasar efisien kuat merupakan bentuk pasar efisien paling ketat. Hal ini terkait dengan pengertiannya bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi baik publik maupun non publik dalam kaitannya dengan hal tersebut. Maka dalam konteks pasar efisien bentuk kuat, tidak ada seorang pun baik individu maupun institusi dapat memperoleh abnormal return untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan informasi yang tersedia di publik dalam konteks kelebihan informasi, termasuk di dalamnya informasi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya bahas. Apabila jawaban saya kurang berkenan atau kurang benar, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.